Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, yaitu khususnya tentang keturunan Nabi Ismail alaihi salam di Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana kita udah jelaskan kemarin bahwa keturunan Nabi Ismail ini adalah bangsa Arab Musta'ribah, karena awalnya Nabi Ismail yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar awalnya bukan orang Arab. Mereka kemudian pindah ke Mekah, ke tanah Arab ya. Dan Nabi Ismail kemudian menikah dengan kabilah Jurhum yang ada di Mekah, yang mana kabilah Jurhum ini tinggal di Mekah setelah izin ke Siti Hajar, izin untuk tinggal di sana karena di situ ada sumur Zam-Zam ya. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan salah satu putri dari pemuka kabilah Jurhum, dan lahir dari mereka Nabi Ismail dan istrinya bangsa Arab Musta'ribah. Ada 12 anak Nabi Ismail. Mereka adalah Nabid atau Nabiyut, Qaidar, Adbail, Mibasham, Mishma, Dauma, Misha, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, dan Qaiduman. Kedua-belas anak ini berkembang menjadi 12 kabilah. Selama beberapa waktu seluruhnya tinggal di Mekah. Ketika masih kecil terutama ya, mereka tinggal di Mekah. Mata pencarian pokok mereka saat itu adalah berdagang, dengan jalur perdagangan membentang dari Yaman sampai Syams dan Mesir. Akhirnya 12 kabilah itu berkembang dan menyebar ke seluruh jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring waktu kiprah mereka tenggelam di telan zaman, hanya keturunan Nabit dan Qaidar yang tersisa. Jadi ada 2 keturunan Nabi Ismail, anak Nabi Ismail yang tersisa, yaitu Nabit dan Qaidar. Keturunan Nabit atau disebut peradaban Anbat berkembang pesat di bagian utara jazirah. Kabilah Nabatiyah ini membangun sebuah negeri yang kuat dengan ibu kota Al-Batra, kota kuno bersejarah di bagian selatan Yordania. Wilayah yang berbatasan langsung dengan mereka memilih takluk. Tak ada yang berani menghadapi mereka sampai pasukan Romawi datang mengambil alih kekuasaan. Kemudian dijelaskan bahwa beberapa ahli nasab yang meyakini bahwa raja-raja Ghassan dan golongan Ansor, baik kabilah Aus maupun Khazraj, seluruhnya berasal dari keturunan Nabit bin Ismail. Begitu pula mereka yang masih ada dan tinggal di negeri tersebut. Imam Bukhari cenderung kepada memilih pendapat ini. Bahkan beliau mencantumkan bab khusus berjudul Nisbatul Yaman ila Ismail alaihi salam, keterkaitan Yaman dengan Ismail alaihi salam. Dia mendasarkan pendapatnya kepada beberapa hadis. Ibnu Hajar sendiri ketika menjelaskan hadis ini menegaskan bahwa Qahtan adalah keturunan Nabit bin Ismail alaihi salam. Sementara Qaidar bin Ismail, tadi dijelaskan di atas bahwa ada 2 anak Nabi Ismail yang masih eksis, yang tersisa ya, yang bisa dilacak juga keturunan mereka. Ada Nabit, yang kedua Qaidar. Qaidar bin Ismail menetap di Mekah. Kalau yang Nabit tadi tinggal di luar Mekah ya. Sedangkan yang Qaidar ini yang tinggal menetap di Mekah, dan dari sinilah kemudian keturunan Nabi Muhammad SAW menetap di Mekah dan beranak pinak di sana. Salah satu keturunannya adalah Adnan, makanya disebut Adnaniyah. Putranya bernama Ma'ad, dari dialah nasab bangsa Arab terjaga. Adnan adalah kakek ke-21 di silsilah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ismail itu punya 12 anak. Kemudian dari 12 anak ini tersebar ya, hanya 2 anak yang
yang tidak tenggelam di telan zaman, yang keturunan mereka bisa dilacak ya. Ada Nabit, ada Qaidar. Nabit tinggal di luar Mekah, Qaidar tinggal di Mekah, tetap tinggal di Mekah. Qaidar bin Ismail, dan disitulah kemudian ada yang terkenal yaitu Adnan. Dan Adnan adalah kakek ke-21 di silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau memiliki keturunan, beliau anak Abdullah dan seterusnya begitu ya. Dan beliau sampai kepada Adnan. Ketika sampai Adnan, beliau berhenti dan bersabda, ahli nasab banyak yang berdusta, beliau tidak meneruskannya. Walaupun demikian, sebagian ulama mengizinkan menyebut nasab di atas Adnan. Alasannya hadis tersebut dinilai dhaif. Namun mereka sendiri pada bagian nasab ini juga berbeda pendapat dan sulit dikompromikan satu sama lain. Salah seorang sejarawan senior, Al-Qadi Al-Allamah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, cenderung menguatkan data dari Ibnu Sa'ad yang disebutkan oleh Imam Tabari, Mas'udi dan lain-lain. Di beberapa kesempatan mereka menyebutkan bahwa Adnan dan Ibrahim alaihissalam terpisah oleh 40 tahunan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa mengurutkan keturunan beliau, kakek-kakek beliau sampai Adnan. Keturunan suku-suku Ma'ad dari jalur anaknya Nizar telah berpencar ke mana-mana. Adapun Nizar sendiri punya 4 anak yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah besar. Nah, tadi kan disebutkan bahwa anak dari Adnan adalah Ma'ad ya. Adnan kakek Nabi Muhammad SAW ke-21 punya anak bernama Ma'ad, dan Ma'ad ini punya anak yang bernama Nizar, dan Nizar ini memiliki anak sebanyak 4 menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudhar. 2 kabilah terakhir yaitu Rabi'ah dan Mudhar ini yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada 2 kabilah yaitu Duba'ih dan As'ad. Dari As'ad lahir 2 kabilah yakni Anzah dan Jadilah. Sementara dari Jadilah berkembang menjadi beberapa kabilah yang terkenal seperti Abdul Qais, Namir, Bani Wa'il. Dan di antara keturunan Bani Wa'il ada Bakar bin Taghlib. Sementara dari Bani Bakar ada Bani Qais, Bani Syaiban, Bani Khanifah dan lain-lain. Adapun Anzah di antara keturunannya adalah Ali Sa'ud yang menjadi moyang raja-raja Arab Saudi sekarang. Jadi orang-orang Arab Saudi ya, mereka ini dari suku Saud ya. Dan kalau ditarik jalur mereka nasab mereka ke atas itu sampai di seseorang yang bernama Anzah, begitu ya. Kemudian kabilah Mudhar berkembang menjadi 2 suku besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan suku Ilyas bin Mudhar. Kemudian dari Qais Ailan berkembang menjadi Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Thaqif, Bani Sa'sha'ah, Bani Ghatafan. Sementara dari Ghatafan berkembang menjadi Abs, Zubyan, Ashja' dan Ashur. Seperti itu ya. Dari suku kedua Mudhar yaitu Ilyas bin Mudhar berkembanglah beberapa suku, yaitu Tamim bin Murrah, Khuzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah dan Kinanah bin Khuzaimah. Sementara itu dari Kinanah berkembang menjadi Quraisy, yaitu anak dari Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Makanya kadang disebut Bani Kinanah begitu ya. Jadi dari bangsa Quraisy, Quraisy ini adalah dari Kinanah ini. Suku Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah dan yang paling terkenal adalah Jamah, Saham, Adi, Mahzum, Taim dan Zuhrah. Sementara itu suku dari Qusay bin Kilab adalah Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay serta Abdul Manaf bin Qusay.
Nah, ini kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Adnan ya. Kemudian yang terkenal ya dari keturunan Nabi Ismail ini ada ada seorang yang bernama Adnan, kemudian ada seorang bernama Kinanah, ada seorang yang bernama Quraisy ya. Kemudian dari situlah kemudian ada Qusay Abdul Manaf ya, yang ini menjadi kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf memiliki 4 putra terpandang. Mereka adalah Abdus Syams, Naufal, Muthalib dan juga Hashim. Keluarga Hashim inilah yang dipilih Allah untuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Hashim, kakek dari jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah memilih dari Ibrahim Ismail dan memilih dari Ismail Bani Kinanah. Nah, tadi saya sebut Bani Kinanah tadi ya. Kemudian memilih dari Bani Kinanah Quraisy dan memilih dari Quraisy Bani Hashim dan memilih dari Bani itu aku. Jadi ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, ada tadi disebut ada Adnan ya, dan seterusnya sampai ada Kinanah. Jadi Allah memilih bangsa tokoh yang bernama seseorang yang bernama Kinanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Kinanah kemudian memilih Quraisy. Jadi ini adalah Quraisy ini adalah laqab ya, nama laqab. Seorang bernama Quraisy, dan dari Quraisy ini ada seorang bernama Hashim. Dan dari anak-anaknya Hashim ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk dan menjadikanku dari golongan terbaik mereka dan yang terbaik dari 2 golongan. Kemudian dia memilih beberapa kabilah lalu menjadikanku berasal dari kabilah terbaik mereka. Kemudian memilih beberapa keluarga lalu menjadikanku dari keluarga yang terbaik. Karena itulah aku adalah manusia dari keluarga yang terbaik. Masya Allah. Aku adalah manusia terbaik dan keluarga yang terbaik. Masya Allah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memilihkan marga yang terbaik, manusia terbaik dari keturunan yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menciptakanku di antara kelompok mereka yang terbaik. Kemudian Allah jadikan mereka 2 kelompok, lalu dia menempatkanku kelompok yang terbaik. Kemudian dia menjadikan mereka beberapa kabilah, lalu menempatkanku di kabilah yang terbaik. Kemudian menjadikan mereka beberapa keluarga, lalu menempatkanku di keluarga yang terbaik dan insan terbaik. Masya Allah. Luar biasa ya cara Allah memilih hambanya yang terpilih, Al-Mukhtar, manusia terpilih. Allah sudah siapkan sejak awal manusia yang terbaik dari keturunan terbaik, keluarga terbaik. Ketika Adnan telah beranak pinak, Adnan ini kakek ke-21 Nabi Muhammad. Ketika sudah beranak pinak, mereka berpencar ke berbagai penjuru Arab untuk mencari lokasi yang strategis dan subur. Abdul Qais hijrah bersama beberapa suku dari Bani Bakar bin Wa'il dan Tamim ke Bahrain lalu tinggal di sana. Bani Hanifah bin Ali bin Bakar berhijrah ke Yamamah dan menetap di Hujar, ibu kota Yamamah. Adapun suku Bakar bin Wa'il sisanya tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai Bahrain dan sampai Sa'ib Khazimah hingga laut. Ada pula yang tinggal di pedalaman Irak perbatasan, Ubulah dan lain-lain. Suku Taghlib tinggal di pesisir Efrat dan sebagian keturunannya tinggal bersama suku Bakar. Adapun Bani Tamim tinggal di pedalaman Basrah. Bani Sulaim memilih tinggal di dekat Madinah dari Wadil Qura hingga Khaybar, membentang hingga bagian timur Madinah sampai perbatasan 2 gunung dan berakhir di Khurrah. Kemudian Bani Asad memilih menetap di bagian timur Taima dan bagian barat Kufan. Antara tempat tinggal mereka dan Taima dengan Kufah adalah 5 hari perjalanan. Sedangkan suku Zibyan tinggal di dekat Taima hingga Khauran. Kemudian tinggal suku Kinanah. Yang masih berada di Tihamah. Sedangkan suku Quraisy tinggal di Mekah.
Kala itu mereka hidup berpencar-pencar sampai akhirnya Qusay bin Kilab berhasil mempersatukan mereka. Dia membentuk suatu persatuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat mereka. Jadi ada Qusay ya, ada kakek Rasulullah SAW, kakek kesekian yang bernama Qusay. Beliaulah yang kemudian menyatukan bangsa Quraisy dan mengangkat harkat martabat mereka. Alhamdulillah, kita cukupkan di sini dulu ya terkait sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, yang mana di sini tentang keturunan Nabi Muhammad SAW yang dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, kemudian tokoh-tokoh yang terkenal, maksudnya yang sering yang disebut adalah ada Adnan, ada Kinanah, ada Quraisy ya, ada kemudian Abdul Manaf, ada Hashim begitu. Dan Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah menjadi manusia terbaik dan keluarga terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.